2020. Dosen pengampu, Sawiati MT DPHD. Program Studi Agroteknologi. Latar belakang, jaringan tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian membentuk jaringan. Jaringan sendiri merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan pembentukan awal tanaman. Dimulai dengan jaringan meristem gramedia. Endier. Jenis jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. 2. Jaringan penyokong. Seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat penyokong tumbuhan. 3. Jaringan dasar parenkim. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan flum. 5. Jaringan pelindung epidermis. Jaringan pelindung disebut juga epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. 6. Jaringan gabus periderm. Selain jaringan pelindung epidermis, tumbuhan juga punya jaringan pelindung sekunder, yaitu jaringan gabus periderm. Risa Heriansyah, tahun 2025. Tujuan: mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan PI warna Einder sederhana. Alat dan bahan. Alat: 1. Mikroskop cahaya. 2. Kaca objek dan kaca penutup. 3. Slit filter. 4. Pinset. 5. Jarum preparat. 6. Pipet tetar. 7. Cup berisi aqueous. 8. Tisu lap halus. 9. Buku gambar pensil. Bahan: 1. Batang monokotil jagung. 2. Batang dikotil bayam. 3. Akar monokotil jagung. 4. Akar dikotil bayam. 5. Daun sederhana daun mangga. 6. Larutan metilan biru. 7. Air suling aqueous. Cara kerja: 1. Potong batang muda jagung dan bayam, akar jagung dan bayam serta daun mangga dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aqueous. 3. Tambahkan 1 tetes metiler biru, diamkan kurang lebih 2 menit. Bilas dengan aqueous. 4. Tutup dengan kaca. Penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerenkim, berkas pengangkut xilem, dan flum yang tersebar. Berikut video cara kerjanya. Potong akar jagung dan bayam, buat irisan setipis mungkin. Setelah itu buat pengamatan batang, potong batang jagung dan bayam. Serta daun mangga. Pindahkan ke dalam kaca preparat. Metalin biru serta tutup dengan kaca penutupnya. Hasil penelitian: batang monokotil jagung, dikotil bayam. Akar monokotil jagung, dikotil bayam. Daun sederhana daun mangga. Pembahasan: pada praktikum ini dilakukan pengamatan struktur jaringan pada batang muda dan akar tanaman jagung siamai serta bayam Amaranthus sp dan dauni mangga Mangifera indica melalui irisan melintang. Pewarnaan menggunakan metilan biru bertujuan untuk memperjelas bagian sel, terutama inti sel. Ada jaringan pengangkut karena metilan biru merupakan pewarna basa yang akan berikatan dengan komponen asam pada sel seperti asam nukleik secara keseluruhan. Hasil berwarna 22 ini menunjukkan bahwa setiap jenis tumbuhan memiliki ciri
jaringan yang berbeda sesuai dengan tipe, tumbuhannya monokotil atau dikotil, serta fungsi jaringan yang saling melengkapi untuk mendukung proses fisiologi seperti transport air. Fotosintesis dan penopang struktur tanaman wijaya tahun 2020. Rangkuman. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap bagian tumbuhan memiliki susunan jaringan yang berbeda sesuai fungsinya. Batang dan akar jagung menunjukkan ciri monokotil dengan berkas pengangkut tersebar, sedangkan bayam memiliki ciri dikotil dengan berkas pengangkut tersusun dan melingkar. Pada daun mangga terlihat lapisan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang berperan dalam fotosintesis. Pewarnaan metilan biru membantu memperjelas bagian sound dan jaringan, sehingga memudahkan proses identifikasi.